Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak semua yang saleh-salehah, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher Nasir. Ya, tanpa terasa anak-anak ya, kita sudah masuki puasa yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk puasa ini. Hari ini Teacher Nasir akan lanjutkan cerita tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang judulnya kali ini adalah Rasulullah Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Seperti yang kalian ketahui kemarin, ya, cerita sebelumnya Rasulullah SAW mengalami masa yang disebut Amul Husni. Rasulullah berduka. Kenapa? Karena beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Siapa itu? Istrinya tercinta, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang kedua, paman yang selalu melindungi perjuangannya. Siapa? Abu Talib. Kesedihan yang luar biasa ini akhirnya Allah SWT mengutus makhluknya yang berupa malaikat, yaitu malaikat Jibril, untuk turun ke dunia menemui Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarramah. Nah, malaikat tidak sendirian, yang membawa seekor binatang surga yang dikenal sebutan buraq, yang artinya kilat. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW menuju sebuah tempat yang bernama Masjidil Aqsa, seperti yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Akhirnya malaikat Jibril meminta Rasulullah naik ke atas buraq. Secepat kilat buraq pun melesat, didampingi oleh malaikat Jibril ke sebuah tempat yang bernama Masjidil Aqsa. Menurut cerita, kecepatan buraq ini sekejap mata, secepat kilat, maka namanya buraq. Bayangkan anak-anak melesat terbang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Makkah Al-Mukarramah sampai Palestina. Bayangkan, kalau dihitung jaraknya itu 1.500 km. Kalau naik onta itu bisa 40 hari, 30 hari barangkali paling cepat. Tapi ini sesaat sudah sampai. Bayangkan secepat apa itu. Mengapa di Masjidil Aqsa? Anak tahu? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah dijadikan kiblat. Sampai di sana, malaikat Jibril pun menyiapkan 2 buah minuman, 2 gelas yang berisi minuman kepada Rasulullah SAW. Menjamu Rasulullah diberikan 2 buah gelas yang berisi minuman. Yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. Kamu tahu arak? Ya, minuman keras. Rasulullah diminta memilih, dan Rasulullah mengambil susu. Apa kata malaikat Jibril? Bagus wahai Rasulullah, engkau memilih susu. Itu pertanda kamu adalah orang yang membawa kemurnian, kebaikan, kesucian. Bayangkan kalau diambil arak, minuman keras, itu kan memabukkan, ya kan? Orang kalau minum minuman keras, yang terjadi apa? Dia mabuk. Kalau mabuk apa? Lupa ingatan. Kalau lupa ingatan apa? Dia nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Selesai di Masjidil Aqsa, belum berhenti. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Selanjutnya, malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah. Bayangkan, naik ke atas, melewati langit yang lapis 7. Bersama malaikat Jibril ditemui beberapa nabi Allah yang sudah mendahului menghadap Allah SWT. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nabi-nabi Allah di sana menyapa Rasulullah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Ismail, dan banyak-banyak nabi yang lain.
Rasulullah dipanggil Allah SWT di Sidratul Muntaha. Sampai di sana malaikat Jibril nggak berani menemani. Hanya sampai langit 7 malaikat Jibril menemani. Dan Rasulullah sendiri menghadap Allah di arsy Allah di Sidratul Muntaha. Di sana selama perjalanan ini, anak-anak tahu nggak kehebatannya? Keajaiban terjadi. Rasulullah dipertunjukkan keadaan akhirat. Saat Rasulullah menangis, saat Rasulullah bersedih. Ini kejadian sebelum sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, ada apa ya wahai Rasul? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tersenyum? Rasul menjawab, beliau menangis karena ditunjukkan keadaan neraka. Dan Rasulullah tersenyum karena ditunjukkan keadaan surga. Jadi anak-anak, surga neraka itu nyata. Setelah sampai Sidratul Muntaha, setelah sampai di arsy Allah, apa yang dicapai Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat untuk umatnya. Rasulullah diminta oleh Allah menyampaikan kepada umatnya untuk wajib sholat. Sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk kita cinta sama Allah SWT. Akhirnya turunlah Rasulullah SAW kembali bersama malaikat Jibril kembali ke Masjidil Haram satu malam. Bayangkan anak-anak kehebatan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sesaat. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Bayangkan langit ke-7 tinggi sekali. Kan hampa udara. Tapi kenapa Rasulullah masih bisa hidup? Itulah kehebatan Allah. Astronot naik ke langit ke-7 mesti hampa udara, dia perlu bantuan tambah oksigen. Rasulullah dengan keizin Allah, dengan kehebatan Allah, dengan kemujizatan Allah, Rasulullah dengan kesempatan untuk bisa bertahan di sana dan kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan bawa wahyu baru, salat 5 waktu. Nah, peristiwa ini disebut Mi'raj, Isra Mi'raj. Nah, peristiwa ini tidak semua orang mengakui. Bahkan orang kafir pun menyangkal, mana mungkin ada orang bisa berjalan jauh itu hanya waktu 1 malam. Tapi ada sahabat Nabi terkemuka yang mengakui kebenaran ini. Langsung membenarkan. Siapa itu? Abu Bakar bin Abu Quhafah. Beliau membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka sejak itu Abu Bakar bin Abu Quhafah mendapat gelar Abu Bakar Asy-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'raj. Nah, anak-anak semuanya, pesan moral dari cerita Rasulullah ini SAW apa? Ayo, jangan lama-lama bersedih, karena Allah ada untuk kita. Ya, khusnuzan pada Allah, karena Allah akan menghibur kita dengan cara terbaiknya. Salat ada perintah Allah melalui Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.